Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 211 menangkan. Wajah Hu Jianan tiba-tiba berubah saat mendengar ini. Provokatif. Provokasi telanjang. Berdiri di sini dengan begitu banyak orang, dia benar-benar mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membawa Nona Chu pergi. Ini terlalu merajalela. Hu Jianan tertawa dalam hati, ini adalah hal paling konyol yang dia dengar setelah hidup begitu lama. Ketika dia memasuki rumah barusan, dia memimpin dalam memastikan potensi risiko di rumah, dan memutuskan bahwa selain Li Zhensheng, tidak ada ancaman di seluruh rumah. Terutama Lin Yu, yang terlihat kurus dan kurus, orang seperti ini, dia bisa memukul 10 dengan satu tangan. Hu Zanan tidak sombong. Dia telah melayani sebagai penjaga keluarga Chu selama 20 tahun, dan selangkah demi selangkah menjadi kepala penjaga hari ini. Ada cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa keterampilan yang luar biasa, dia tidak akan bertahan sekarang. Sekarang kondisi fisiknya tidak sebaik saat ia masih muda, namun bagi orang awam, efektivitas bertarungnya masih menakutkan. Nona, ayo pergi, kepala desa dan orang tua itu sangat mengkhawatirkanmu. Hu Zanan mengabaikan Lin Yu dan sekali lagi dengan hormat mendesak Chu Yunwei. Kakak tertua, aku baru saja mengatakan bahwa Nona Chu adalah tamuku. Dia bisa tinggal di sini selama dia mau tinggal di sini. Lin Yu menoleh dan melirik Hu Zanan, nadanya datar. Adik laki-laki, saya pikir Anda adalah teman keluarga wanita muda kami. Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kekasaran Anda, tapi saya harap Anda tidak tahu baik atau buruk. Hu Jianan berkata dengan dingin, dengan nada ketidaksenangan di nadanya. Saya sudah mengatakan bahwa pergi atau tidak sepenuhnya terserah keinginan Nona Chu sendiri. Mengapa, Nona Anda tidak ingin pergi? Apakah Anda ingin menyeretnya pergi? Apakah Anda mencoba melakukan kejahatan? Kata Lin Yu sambil tersenyum. Kulit Hu Jian sedikit berubah, dan dia sangat kesal, dia adalah anak yang cerdas. Saya mengikuti perintah kepala suku dan orang tua itu. Jika wanita itu benar-benar tidak bekerja sama, maka saya hanya bisa tersinggung. Hu Zanan dengan hormat mengangguk pada Chu Yunwei. Dia juga tidak ingin kasar dengan Chu Yunwei, tetapi ayah Chu Yunwei Chu Xilian memberi perintah untuk mati. Pelarian Chu Yunwei tanpa izin benar-benar membuat marah Chu Xilian, dan bahkan membiarkannya pergi, dengan cara apapun, untuk membawa pulang Chu Yunwei, untuk melihat orang atau mayat hidup-hidup. Bagaimanapun, untuk keluarga besar ini, wajahnya lebih besar dari apapun, jika pelarian Chu Yunxi dari pernikahan tersebar, itu sudah cukup untuk membuat keluarga Chu kehilangan muka di ibu kota. Hu Zanan secara alami tahu bahwa kepala suku sedang berbicara dengan marah, tetapi dari sini kita juga dapat melihat sikap kepala suku. Dia bertekad untuk mengambil wanita itu kembali, jadi bahkan jika dia ingin menggunakan wanita itu, dia harus menyelesaikan tugas. Begitu suara laki-laki Hu Zu turun, selusin pria berbaju hitam segera mengelilinginya, dan suasana di seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat menindas, dan tampaknya sulit bahkan untuk bernapas. Tubuh Li Zhensheng juga tiba-tiba menegang. Dia bisa melihat bahwa orang-orang ini luar biasa. Satu-satu jelas bukan masalah, tetapi berurusan dengan lebih dari dua akan agak sulit, jadi hidungnya tidak bisa menahan lapisan tipis keringat. Paman Yin, aku akan kembali bersamamu, jangan khawatirkan Tuan mengapa. Chu Yunwei tidak ingin Lin Yu terluka untuknya, jadi dia buru-buru berdiri dan mengatakan sesuatu. Nona Chu, apa yang saya katakan oleh He Jiarong tidak pernah melanggar janji saya. Jika Anda bahkan tidak dapat melindunginya, maka tidak perlu membuka klinik medis saya. Lin Yu tersenyum lembut pada Chu Yunwei, lalu menoleh ke Hu Yanan dan berkata, Paman Yin,
kamu memiliki banyak orang. Jika kamu ingin bertarung, bahkan jika kamu menang, kamu tidak akan bisa menang, dan peralatan di aula kebangkitanku bahan obat baru saja ditukar. Tidak baik jika rusak. Ayo lakukan, agar tidak menyakiti perdamaian. Bagaimana dengan kita berdua saja? Jika saya kalah, bawa Nona Chu bersamamu. Jika saya menang, maka kamu biarkan orang yang membawa Anda mundur. Bagaimana kalau berani bertaruh? Bagaimana kamu ingin membandingkan? Hu Jianan melirik Lin Yu, sedikit mencibir, benar-benar tidak bertanggung jawab. Dengan cara ini, saya akan memberi Anda waktu 5 menit. Di aula Hui Sengtang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda dapat menyentuh jari saya, bahkan jika saya kalah, bagaimana? Lin Yu memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu menghina saya? Hu Yanan mencibir, dengan sedikit nada marah. Jangan berani-berani, menurutku ini cara yang paling tidak menyakitkan. Lin Yu berkata dengan enteng. Faktanya, dia juga ingin menggunakan metode ini untuk memberi keluarga Chu dan keluarga besar yang menikah dengan keluarga Chu sebuah kehormatan, memberitahu mereka bahwa Lin Yu bukanlah kesemek yang lembut, dan jika dia ingin datang untuk membuat masalah di masa depan, pertama-tama timbang berat badannya sendiri. Tinjuku bisa membunuh orang. Suara Hu Yanan sangat dingin, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Provokasi berulang Lin Yu benar-benar membuatnya marah, dan karena anak ini ingin mati, dia akan memenuhinya. Tuan Ho. Chu Yunwei buru-buru meraih Lin Yu, karena takut kesalahan Lin Yu. Dia juga tahu sedikit tentang kemampuan Paman Yin, dan dia juga tokoh terkemuka di antara agen Biro Keamanan Nasional. Li Zhensheng menghela nafas lega, dia telah melihat keahlian suaminya sebelumnya, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Lin Yu menatapnya dengan percaya diri, lalu mengangkat telepon dan berkata, hitung mundur, 5 menit. Tidak, 10 detik sudah cukup. Hu Jianan mendengus dingin, sama sekali tidak memperhatikan Lin Yu. Lalu 2 menit, Lin Yu tersenyum dan menekan pengatur waktu. Pengadilan kematian. Begitu dia selesai berbicara, kaki Hu Zu bergerak, dan dia bergegas ke Lin Yu dalam sekejap mata, dan membanting tinjunya ke kepala Lin Yu. Karena serangannya terlalu cepat dan tidak bisa dipercaya, Lin Yu melihat telepon tanpa mengangkat kepalanya saat ini, melihat bahwa pukulan itu akan mengenai pelipisnya, tetapi tiba-tiba kepalanya bergerak sedikit ke belakang. Tinju Hu Jianan menyeka hidungnya dan terbang. Mustahil. Hu Zuan kaget. Dia baru saja melihat tinjunya mengenai wajahnya. Kenapa dia melewatkannya dalam sekejap mata? Dia menghela nafas lega dan menginjak keras di bawah kakinya, dengan kekuatan yang cukup, dia memukul dada Lin Yu lagi dengan pukulan, tetapi seperti sebelumnya, melihat tinjunya akan mengenai, Lin Yu bersembunyi di samping sedikit. Pria dengan ekspresi cemberut di wajah Hu Zan menyapu betis Lin Yu dengan sapuan kakinya, dan pada saat yang sama, lengan kanannya menyapu dengan keras, memukul dada Lin Yu dengan kekuatan yang kuat, menjentikkan dua sisi. Tapi yang mengejutkannya adalah serangan ini gagal lagi. Tubuh Lin Yu tiba-tiba pindah. Sial. Wajah Hu Jianan langsung pucat. Dia telah hidup bertahun-tahun dan tidak pernah melihat orang yang begitu aneh dan menakutkan. Dia sama sekali bukan manusia. Tidak mungkin orang memiliki keterampilan secepat itu. Paman Yin, masih ada 45 detik lagi. Lin Yu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengingatkan Hu Yanan dengan senyum di wajahnya. Apa? Hu Jianan berteriak, mengangkat tinjunya lagi dan bergegas. Tetapi seperti sebelumnya, dia memukul setiap pukulan. Tubuh Hu Jianan sudah sedikit tidak stabil karena ketakutan, dan dia terhuyung. Lin Yu belum bergerak. Jika dia bergerak, apakah dia akan membunuhnya setiap menit? Sekelompok pria yang datang bersamanya juga berkeringat dingin, dan mereka ketakutan melihat mereka.
Pemimpin mereka bekerja sangat keras sehingga mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian orang lain. Paman Yin, waktunya habis. Melihat waktunya habis, Lin Yu tiba-tiba mundur selangkah. Hu Zanan juga berhenti, terengah-engah, menatap Lin Yu dengan ngeri di matanya. Menurut kesepakatan kami, Anda harus membawa pergi orang-orang Anda. Orang-orang dari keluarga Chu harus mengucapkan kata-kata mereka. Lin Yu berkata dengan nada datar, keluar dari nama keluarga Chu untuk menekan Hu Zanan. Meskipun Hu Jianan tidak mau menerima taruhan tersebut, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, pergi. Berbicara tentang dia berbalik dan berjalan keluar dengan sekelompok pria. Setelah masuk ke dalam mobil, dia belum pulih dari keterkejutan barusan. Dia masih memikirkan tentang adegan perkelahian dengan Lin Yu sekarang. Kecepatan dan daya ledak Lin Yu pasti melampaui persepsinya tentang batasan manusia. Pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dan itu dari Chu Xilian. Wajah Hu Jian segera tegak, menyesuaikan mentalitasnya, menjawab telepon, dan berkata dengan hormat kepala. Bagaimana, apakah Anda menerima wanita itu? Chu Xilian bertanya dengan prihatin. Tidak. Pria Hu Jian menundukkan kepalanya, wajahnya sangat jelek. Tidak, kenapa? Nona tidak ingin kembali. Bukankah aku mengatakan itu, dia tidak bisa membiarkannya marah. Kata Chu Xilian agak cemberut. Bukan ketinggalan, ini, He Jiarong. Hu Zanan ragu-ragu, merasa agak sulit untuk berbicara. He Jiarong, apa yang terjadi dengan dokter kecil yang merawat wanita muda itu? Chu Xilian mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Aku bertaruh dengannya. Dalam 2 menit, jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku tidak bisa membawa wanita itu pergi. Hu Shao merasa malu, dan butuh waktu lama untuk berbicara. Apa? Kamu kalah? Ekspresi Chu Xilian tiba-tiba berubah. Butuh waktu 2 menit dan bahkan tidak menyentuh jarinya. Tidak, lumayan. Dan dia masih belum melakukan apapun. Hu Jianan melaporkan kebenarannya. Wajahnya memerah dan berkeringat banyak setelah mengatakan ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Tamparan Chu Xilian di atas meja sangat mengejutkan. Dia tahu kekuatan Hu Zanan dengan sangat baik. Sebagai juara kompetisi antar agen Biro Keamanan Nasional, keahliannya jelas tidak sia-sia. He Jiarong tidak bergerak, dan butuh 2 menit penuh, Hu Jianan bahkan tidak menyentuh jari siapapun. Sungguh keterampilan yang menakutkan ini. Oke, apa He Jiarong? Setelah pulih dari keterkejutannya, Chu Xilian mengangguk dengan penuh semangat, dengan ekspresi dingin di wajahnya, sepertinya saya harus bertemu langsung dengan dokter kecil ini. Setelah berbicara, dia menutup telepon, melempar telepon ke meja, dan berteriak keluar pintu, penjaga. Untuk seorang pria muda berseragam militer bergegas masuk keluar pintu, dia berdiri dan memberi hormat. Ambilkan aku Komandan Chen dari Angkatan Laut King. Iya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.